Assalamualaikum, halo Sobat Muslim. Pada kali ini saya akan membahas fundamentalisme Islam, perspektif historis dan doktrinal yang terdapat dalam buku yang berjudul Transformasi Politik Islam, karya Prof. Dr. Aizumardi Azra, MA, CBE. Langsung saja ke pembahasannya. Orang seperti Garaudi keliru dengan menisbahkan kemunculan fundamentalisme Islam semata-mata pada dunia barat modern. Seperti dia kemukakan, fundamentalisme barat adalah sebab pertama, sedangkan fundamentalisme lain, termasuk fundamentalisme Islam, adalah reaksi terhadap fundamentalisme barat tersebut. Tetapi menuding barat sebagai penyebab pertumbuhan gerakan Islam, termasuk fundamentalisme, bukan hanya pencerminan sikap apologetik, tetapi juga mensimplifikasikan gejala dan perkembangan sosiohistoris kaum muslimin. Seperti terlihat nanti dalam pembahasan, prinsip dan karakteristik yang membuat suatu gerakan tertentu dapat disebut fundamentalis juga terdapat di kalangan kaum muslimin sepanjang sejarah. Gerakan fundamentalisme Islam pra-modern pertama yang pada masa selanjutnya dijadikan contoh banyak gerakan fundamentalis lainnya muncul di semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab. Di Nigeria Utara, Syekh Utsman dan Fodio yang secara intelektual mempunyai kaitan erat dengan jaringan ulama reformis yang berpusat di Haramain, melancarkan aksi jihad memerangi penguasa muslim dan para pendukungnya yang ia pandang korup dan menjalankan praktik Islam yang bercampur baur dengan tradisi budaya lokal. Di Minangkabau muncul gerakan fundamentalisme mirip Wahabi dalam gerakan Padri. Gerakan ini bermula dari pembaruan moderat yang dilancarkan Tuanku Nantuo dan para muridnya dari Surau Koto Tuo Agam sejak perempatan terakhir abad ke-18. Di India dan di Bangladesh juga muncul semangat untuk memurnikan Islam dari adat dan budaya lokal seperti Hindu Sikh. Gerakan fundamentalis Islam di akhir masa transisi yang perlu disinggung juga adalah gerakan jihad yang dipelopori Said Muhammad Abdul Hasan tahun 1864 sampai 1920 di Sudan dan Somalia. Antara tahun 1899 sampai 1920, ia memimpin jihad melawan musuh internal muslim lain dan eksternal Inggris, Italia, dan Prancis. Kemudian, akar fundamentalisme Islam kontemporer ada tiga, yaitu Al-Banna, Qutb, dan Al-Maududi. Yang pertama ada Al-Banna. Hasan Al-Banna adalah kulminasi dari neo-salafisme. Al-Banna pada dasarnya tidak anti-modernis. Hasan Al-Banna mendirikan Al-Ikhwan Al-Muslimun atau IM pada tahun 1928 yang kemudian menjadi prototipe pola dasar gerakan fundamentalisme kontemporer di banyak bagian dunia Islam. Al-Banna merumuskan ideologi IM yang menekankan kemampuan Islam sebagai ideologi yang total dan komprehensif. Program IM didasarkan pada tiga pandangan dasar. A. Islam adalah sistem komprehensif yang mampu berkembang sendiri. Ia merupakan jalan mutlak kehidupan dalam seluruh aspeknya. Kemudian B. Islam memancar dari sumber fundamental, yakni Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir C. Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat. Program Al-Ikhwan Al-Muslimun di antaranya ada dua. Satu, internasionalisasi organisasi guna membebaskan seluruh wilayah muslimin dari kekuasaan dan pengaruh asing. Yang kedua, membangun wilayah muslimin yang telah dibebaskan pemerintahan Islam secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan itu, IM membentuk organisasi rahasia khusus yang menganut disiplin ketat dan militan. Kemudian yang kedua ada Qutb. Al-Banna terbunuh oleh agen pemerintah Mesir pada tahun 1949 dan menimbulkan krisis kepemimpinan IM. Dalam periode inilah IM menemukan bentuk sempurna sebagai organisasi fundamentalis, terutama berkat kebangkitan Syed Qutb ke garis terdepan IM. Konsep Qutb tentang jahiliyah modern, yakni modernitas sebagai berbaritas baru. Ia menyebutkan bahwa jahiliyah modern adalah
situasi di mana nilai fundamental yang diturunkan Tuhan kepada manusia diganti dengan artifisial atau kepalsuan, hawa nafsu duniawi. Kemudian yang ketiga ada Al-Maududi. Al-Maududi merupakan tokoh yang pertama kali mengembangkan konsep jahiliyah modern pada tahun 1939. Abu Al-A'la Al-Maududi merupakan tokoh fundamentalis dan pendiri organisasi Jamaah Islami di anak benua India. Al-Maududi merupakan pemikir muslim pertama yang dengan tegas mengutus modernitas dan ketidaksesuaiannya dengan dan bahayanya terhadap Islam. Dan yang terakhir, evolusi fundamentalisme Islam. Pengalaman IM menunjukkan terjadinya evolusi radikalisme gerakan fundamentalisme Islam. Hal ini dipengaruhi oleh kepemimpinan organisasi itu sendiri, watak rezim penguasa, dan perkembangan pada tingkat dunia muslim. Fundamentalisme Islam makin berkecambah di banyak wilayah dunia muslim. Fundamentalisme yang ekstrim dan militan sepanjang sejarah tidak pernah berhasil dengan aksi radikal dan jihadis mereka. Sekian pembahasan tentang fundamentalisme Islam, perspektif historis dan doktrinal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.